Isa alaika hudahum, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Maksudnya menjadikan manusia masuk Islam. Karena kewajibanmu hanyalah menyampaikan belaka. Jadi hanya menyampaikan, Pak. Jadi kita perkara baik pada orang, sedekah makan pada orang, ini jangan dipilah-pilih, Pak. Oh, lana saya tak pernah antar ke masjid Baitur Rahim sekali lah. Ya, coba beri untuk antar ke masjid sekali aja. Nah, ini salah, Pak. Nah, ini seakan-akan benar tapi salah. Jadi ketika kita mau bersedekah, sudah bersedekah saja ke siapapun saja, Pak. Kemudian walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang menunjuki siapa yang dikehendakinya. Oleh yang memperoleh petunjuk agar memasukinya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Jadi yang memberi hidayah itu Allah. Kita ini tidak bisa memberi hidayah seseorang. Makanya saya tadi malam sampaikan di Masjid Hikmah. Sebenarnya yang pantas kita bersyukur, Pak. Ini ketika kita mendapatkan hidayah. Ini pantas bersyukur, Pak. Cuman sebab hidayah ini kita terlalu sepelekan. Sehingga sebab syukur kita ini sebab punya menolong. Kelar meleh mobil tasak Quran. Kalau kita pernah yonceng orang, Ustaz, antar ke compok Ustaz, beden apa? Alhamdulillah Ustaz, lah kena gula berjemaah subuh ni. Sobung, Pak. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, lah kena gula, saya tak tahu mana solat Ustaz, mangke na solat. Tak pernah, Pak? Tak pernah gula kita, tak pernah yonceng orang. Rata-rata yonceng orang, Ustaz, beden tasak Quran ni compok, alhamdulillah anak ni ke asonat. Alhamdulillah Ustaz, istri saya hamil. Malarat, alhamdulillah Ustaz, anak gula apa jang subuh berjamaah Ustaz. Coba lebih raja kamu, Pak. Hadiah dari Allah apa jang subuh berjamaah dengan mendapatkan mobil, Pak. Ongguan. Maka dosa selamatan benar ini ya. Nah, ini karena kita menganggap sepele, dianggap biasa-biasa saja, sehingga yang spektakuler ketika mendapatkan arisan, selamatan. Mungkin kona lamba, ini Pak, saya meneliti. Ternyata orang kona lamba tahun ini kota nih kemudian Banten. Mun compok lamba Pak Hanafi. Mun beda orang hatam Quran, nih kebeda selamatan pakai serapi, Pak. Kanto beda. Ki kona lamba. Compok nih beda selamatan pakai sarapi, Pak. Jadi mun beda selamatan hatam Quran pakai sarapi. Nah kula anak apa mak kudu sarapi je mangke noreng kon modern jan kula. Mangke ni beri sarapi kula beri mie sedap kula nyamanan mie sedap. Banyak sarapi tak baju mangke ni. Ternyata, Pak, sarapi nikah anak mak nyamin sarapi. Sarapi nikah tak pakai minyak, Pak. Tapi pakai napanya mana? Tanah epateti enga wajan, kemudian nanti dipanaskan, selain pakai tepung saya campur tepung beras saya campur nyior, Pak. Kemudian deki karena pon tak iparingin minyak, jadi gosong di bawah, Pak, celeng. Seitas pote, Pak. Seibebe celeng, seitas pote. Kenapa mak nyamin sarapi, mak tak nyamin tutul nggak? Ternyata sarapi nikah orang lambe tak bisa ngucap sarapi. Aslinya nikah sarofin, Pak. Ternyata esarin yang kamus bahasa Arab, sarofin nikah artinya mulja, Pak. Jadi anak pereng kona lambe mun bede kebungaan an hatam Quran, ma asadeka sarapi sebagai bukti tanda bahwasanya anak telah menjadi orang mulja. Nah, tapi jangan dipercaya bede kekuatan nikah dikantan, Pak. Nikah hanya filosofi reng kona lambe. Ebe ni celeng menandakan masa lalu si kelam ni tak terhitung pun. Tak totop kasih pote, Pak. Nah, jadi keng beni kula nyaranakin biar suruh selamatan sarapi dia bunten. Kemudian wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa saja yang baik yang kamu nafkahkan, maksudnya berupa harta, fali anfusikum, maka buat dirimu sendiri. Jadi ketika kita berinfak, ketika kita memberikan sesuatu, itu bukan untuk Allah, Pak, tapi untuk
kita. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah kamu menafkahkan sesuatu dan bukan karena yang lain seperti harta benda dunia. Wa ma tunfiku min khairi yuwaffa ilaikum, dan apa saja harta yang kamu nafkahkan niscaya akan diberikan kepadamu dengan secukupnya, artinya pahalanya. Wa antum la tudlamun, dan kamu tidaklah akan dirugikan. Artinya setiap rezeki yang kita keluarkan, setiap harta yang kita nafkahkan, yang kita infakkan, Pak, itu tidak akan ada yang rugi, Pak. Allah akan mencatat, Pak. Apalagi ini bagi rohim benaftar segi mudah, ben rohman beda kapi ini kak gitu. Apalagi nafkah kepada orang tua. Orang se mau tang gereng tua nah, maka Allah se andi otang goreng ni Pak. Mun sambian reng tua nah ipa lebih nyaman itu bengkau di na sambian keresakin bagi. Mun reng tua na sambian ipa lebih nyaman kau di na tembeng sambian, maka Allah si bakal menyaman kau di na sambian. Maka sambian mun bab rezeki bab perwat, rezeki bab serat malarat, berarti kurang bekti kereng tua, terutama kereng tua bini. Ini aku yakin, Pak. Karena orang yang siabekti kereng tua, orang yang berbakti kepada orang tua, maka Allah yang akan punya hutang dengan orang ini. Makanya jangan sampai sebiasa, ini terkadang banyak kesalahan yang terjadi di masyarakat. Apa? Ustadz, ini pernah terjadi seputar orangnya, ringbede makin nih. Pernah terjadi ke aftar. Ustadz, pesan aku lian jomreng tu Ustadz. Lo kali rong biar nih kata terjadi. Mak bede pesan jomreng tu. Engki mah ada kebuni mak bede yang jom subungin jomreng tu. Anta wa maluka li abika, anta wa maluka li ummika. Mak teti tunya na kuluban sambian, Pak. Kuluban sambian ni ka andin ring tu kuluban sambian, Pak. Nah, jadi jangan sampai, Pak. Keng mang yuji bi Allah, Pak, yuji. Teguh ongku iman ke Allah, yuji, Pak. Kadang ipa serat ke lu, ipa malarat ke lu. Nah, yuji apakah ongku pasrah ke Allah. Nah, ini kaftar. Kemudian saya janjian tar, yang jam ring tuan maka boleh kau mina, Bu. Nih, can Ustad, saya yang jam ni ke berguna, tak ipa jam ni ke. Sedekah dari kula kene kan. Siap, Pak. Siap. Enten ongguan, Pak. Orang saya mau tang reng tuan, nah Allah saya diotang, Pak. Tijik reng tuan saya penyerah, Pak. Matur ke Allah, ya Allah, reng tuan aku lan diotang ke kula, ya Allah. Keng kula tak nagih ke reng tuan aku, ya Allah. Lah ni ke kula nagih ke adunan, ya Allah. Pokon serahin, ya Allah. Kemudian lil fuqara alladzi uhsiru fi sabilillah. Harta yang kita nafkahkan itu diberikan kepada siapa? Di antaranya diberikan kepada lil fuqara, orang fakir. Alladzina usiru fi sabilillah. Kemudian juga diberikan kepada orang yang terikat di jalan Allah. Maksudnya di sini yang dimaksud orang yang terikat di jalan Allah, yaitu orang muhajirin dulu yang menekuni Al-Quran dengan menunggu kesempatan untuk pergi keluar bersama rombongan pasukan. Jadi dulu, Pak, di kalangan sahabat ada yang tak sibuk mencari harta, Pak, tapi sibuk untuk memfokus Al-Quran. Sehingga orang yang fokus untuk memperdalam Al-Quran ini diperintahkan oleh Allah juga difikirkan bagaimana orang ini juga diberikan nafkah. Karena dia tidak sempat bekerja. Karena membah orang yang melakukan kapi sehingga nanti Al-Quran ini tidak semikir. Nah, la yastati'una darban, mereka tidak dapat berusaha fil ardi, di muka bumi, yaitu untuk berdagang. Yasabuhumul jahilu, orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka melihat keadaan lahiriah mereka, awniya aminat ta'affuf,
kaya raya karena mereka memelihara diri dari meminta-minta. Karena segan tak hendak menadahkan tangan mereka. Ta'rifuhum, kamu mengenal mereka, hai para orang yang mukhatab, bisimahum, dengan tanda-tanda atau ciri-ciri mereka. Misalnya tawadu atau rendah hati dan bekas keletihan. La yas'alunan nas, mereka tak hendak meminta kepada orang-orang, ilhafa, dengan mendesak. Artinya pada dasarnya mereka tak hendak meminta hingga tidak mungkin pula akan mendesak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan, ini kata Allah, apa saja harta yang baik yang kalian infakkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan akan membalasnya. Setiap harta yang kita infakkan di jalan Allah, ikhlas karena Allah, Pak. Allah berjanji, ini ayat Quran, diperhatikan ayat Qurannya. Allah berjanji, fa innallaha, maka sungguh Allah, bihi alimun, terhadap apa yang kalian kerjakan itu, alimun, Allah tahu, Pak. Maksudnya begini, kita ini bersedekah meskipun tak tahu orang, Pak, Allah tahu, Pak. Jadi joko bater. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka. Ambil kunci di atasnya. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka bil laili, dalam waktu malam, wan nahari, maupun waktu siang, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, ini diperjelas lagi oleh Allah, orang yang bersedekah di malam hari, orang yang berinfak di siang hari, sirron wa alaniyah, secara bersembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tak ada kekhawatiran, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Nah, ini saya berpikir masalah infaknya Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang kemarin kita kaji, Pak. Ternyata ada beberapa ulama yang juga banyak meniru jejak-jejak mereka. Jadi ada beberapa ulama, Pak, memang yang mereka itu mengeluarkan hartanya itu tak iman, Pak. Luar biasa memang. Nah, ketika ulama ini ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau keluarkan harta engkau sebanyak ini? Apa yang akan engkau sisakan untuk anak keturunan engkau? Perhatikan jawabannya, Pak, indah sekali, Pak. Kenapa saya keluarkan harta saya semuanya? Tidak saya titipkan kepada anak saya, karena saya ingin anak saya dititipkan keimanan dan ilmu. Kalau anak saya dititipkan ilmu dan keimanan, dia tidak akan pernah mengharap warisan dari saya. Ilmu dan keimanan, Pak. Mun orang iman ke Allah, dia yakin bahwasanya Allah yang memberi rezeki, bukan orang tuanya yang memberi rezeki. Yang kedua, kalau dia diberikan ilmu, dengan ilmunya itulah dia akan mencari nafkah. Jadi ulama ini kenapa kok mengeluarkan hartanya, dikeluarkan semuanya, tak tersisa, tak memikirkan warisan kepada anaknya, karena dia sudah mewariskan dua, yaitu iman dan ilmu. Katanya si syekhnya ini. Dan saya memang tak minat untuk mewariskan harta. Kenapa? Kalau anak saya jadi orang beriman, tak mungkin di dalam pikirannya merebut harta saya. Tapi kalau dia jadi orang tak beriman, buat apa saya mewariskan harta kepada orang yang kurang ajar pada Allah? Ini Pak. Jadi kulubun sambian, kita bekerja siang malam, bekerja sebanyak mungkin untuk anak. Ternyata harta yang kita wariskan ekeboy narkoba, ekeboy ke diskotik, ekeboy maksiat. Berarti kita
telah mempersiapkan harta yang banyak untuk neraka anak kita. Makanya kata ulama ini, kenapa saya habiskan harta saya untuk jalan Allah? Saya keluarkan untuk pembangunan masjid, oke, infak, oke, anak yatim, oke, janda, oke, kerja kabin mun bedebi ini. Kita tukar. Nah, kemudian ketika ditanya, kenapa kau habiskan semuanya? Saya habiskan. Kalau anak saya beriman, maka anak saya tidak akan butuh dengan harta saya. Tapi kalau anak saya tak beriman, buat apa harta saya berikan kepada orang-orang yang kurang ajar kepada Allah? Jadi ini kemangken peken guluban sampean ngereng ubah, Pak. Pangeran anak guluban sampean ni ka Allah, Pak. Ni ka ubah latte ni ka, Pak. Cet memang kutu latte ni kan. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu ketika mau meninggal dunia seperti yang kemarin sudah kita bahas, Nabi Yakub ketika mau meninggal dunia, pada tenganan kapi didatangkan anaknya berkata, "Qalu ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kau sembah setelah aku meninggal? Yang difikirkan siang malam dek rumah tangga anak apa je ngapenje, dek rumah tangga anak berjamaah penje, dek rumah tangga anak ngaji penje. Mungkin kita akan lain makin. Kudu sampai kapi nak dulu. Cak bentar akan jadi luar nih untuk introspeksi. Dek rumah tangga anak ngakana apa? Ma ta'kuluna mim ba'di. Beni ma ta'buduna tapi ma ta'kuluna mim ba'di. Apa sih akan datang anak mun kok mati. Bahkan tak sedikit di desa-desa, Pak. Ini saya temukan di desa-desa ketika ada suaminya meninggal, apa kata istrinya? Kak, mak mati beun kak, anak ngakan apa mun beun mak mati. Berarti tak sadar bahwasanya sinangkung rezeki Allah. Kemudian, nah ini, jadi kita harus yakin orang yang berinfak di jalan Allah di waktu siang dan malam, maka orang ini akan bahagia bukan hanya di dunia, Pak, bukan hanya di akhirat, tapi akan mendapatkan kebahagiaan juga di dunia. Alladzina ya'kuluna riba. Nah, nih. Sekarang masuk kepada bab riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, artinya yang mengambilnya, dan riba ialah tambahan dalam muamalat dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya. Perhatikan, riba ini berupa makanan bisa, berupa uang bisa. Intinya riba ini, insya Allah kita subuh akan perdetail masalah riba, karena zakat sudah selesai. Masalah riba insya Allah saya detailkan masalah subuh, di subuh nanti. Mau ke lancang ngomor. Orang yang memakan riba, maka kata Allah, la yakumuna, tidak akan bangkit, tidaklah bangkit nanti dalam kubur mereka, illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Kecuali seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila, kesurupan, Pak. Jadi nanti di akhirat, mau ditunya nih kata ipang tak hitam, Pak. Ustad, tatangga gula mak tokang riba mak nyaman niko di Ustad. Wah, tunya nih kebeni tempat hukuman, Pak. Akhirat nanti tempat hukuman. Bangkit dari kubur orang yang makan riba seperti orang kesurupan. Bodoh si ateng lenteng Pak atu usal tu. Wah. Ah, sobung rukyah pakai, Pak. Ah, bedu Ustad bawa itu rukyah tak bisa pun. Tak bisa rukyah orang ini kamu. Kenapa? Karena nanti orangnya padang, Pak. Banyak orang saya. Lah makan ni kah? Riba ni kah? Aduh, luar biasa. Riba ni kadang lebih baik ketimbang orang yang sedekah. Karena makan riba ni kan nyari, Pak. Entar kamar orang. Tiba-tiba gula lewat video, ada orang Madura itu bilang, pakai bahasa Madura, Pak. Bu, tore bu ngalak bu tekan telur atau sebu bu. Tikel ben bulan sakone, bu. Bu ngana sakone, bu. Gule doa ambiani doa kini ben kula mau lancar rezeki aja. Orang ajar nih. Orang suruh ala riba, doa gini.
Antan pa yakin ke Allah, palancar biar rezeki Nabi Allah. Ini koreng tak ngaji, Pak. Beda orang azina, aduh, ya Allah, abdi dengar perintah najunan kurang ajar nih, Pak. Beda orang ngicok, ya Allah, abdi dengar perintah najunan, ya Allah, abdi dengar ala ke ya Allah. Ini kedua kali lipat hukumannya, Pak. Beto ala kotusa, tak aroma saja dosa, Pak. Bismillah. Ngicok bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Abdi dengar suara kena ajunan ya Allah ngicok. Mau ni zaman Sayyidina Umar ledu kali nih. Si pertama yokom karena maksiat, nomor 2 bengiba Allah dari maksiat. Yokom dua kali nih. Kecuali seperti bangkitnya orang yang kesurupan. Dzalika demikian itu, maksudnya yang menimpa mereka bi annahum adalah karena qalu innamal bai'u misur riba. Kenapa kok mereka tertimpa seperti itu? Dikarenakan mereka adalah dulu sewaktu di dunia orang yang makan riba ini, mereka berkata di dunia, innamal bai'u misur riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Ini banyak orang-orang sekarang, Ustadz, kan pada boy Ustadz, mau syariah ben tak syariah, mau syariah ben konvensional kan pada boy Ustadz. Pada ngalak hasil Ustadz. Beda Pak. Jual beli dengan riba ini beda Pak. Jual beli versi Allah, jual beli dengan riba itu beda. Tetapi versi orang-orang kafir, versi orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah, dia mengatakan, apalah pada boy, jual beli ban riba aja pada boy lah, pada ngalah hasil. Kenapa kok orang nanti menyebabkan orang makan riba? Karena mereka tak paham tentang riba. Karena riba hasil, jual beli hasil, dikiranya jual beli dan riba ini sama. Padahal versi Allah itu tidak sama. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Apa bedanya jual beli dan riba? Saya detailkan insya Allah besok pagi. Tapi sekarang rumus intinya Pak. Perbedaan riba dan jual beli. Kalau jual beli itu dijual dan dibeli Pak. Tapi kalau riba itu meminjam Pak. Itu riba namanya. Jadi kalau jual beli akad yang menghasilkan hasil. Sedangkan kalau riba penjualan. Pinjaman yang menghasilkan hasil. Bukan jual beli riba itu. Faham ya? Baik. Faman ja'ahu, maka barang siapa yang datang kepadanya, maksudnya sampai kepadanya, mau'idhatun pelajaran atau nasihat, mir rabbihi fantaha, dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya, artinya tidak memakan riba lagi. Mun kuluban sampean mulai lambak tak oning je riba, pah mangken oning ka riba mangken ya. Maka kalau sudah sampai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, falahu ma salafa, maka baginya apa yang telah berlalu, artinya sebelum datangnya larangan ini, sebelum datangnya perintah ini, versi zaman jahiliyah dulu. Kalau sekarang sebelum sampean tahu dan sekarang sudah tahu, kalau kita berhenti dari riba, Pak, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa amruhu, dan urusannya ilallah, dan memaafkan Allah, dan Allah memaafkan kepada mereka. Wa man ada, dan barang siapa orang yang mengulanginya, artinya tetap memakan riba tersebut, faulaika ashabun nar, maka orang tersebut akan masuk neraka. Hum fiha khalidun, maka mereka adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Jadi orang ala riba ini kekal di dalam neraka juga, Pak. Ustadz, saya kan Islam, Ustadz. Ini banyak orang salah paham sekarang. Islam itu bukan hanya sholat, Pak. Islam itu seluruh kehidupan orang yang iman kepada Allah itu harus mengikuti Islam. Makanya Islam itu disebut dengan aslama yuslimu islaman, artinya pasrah. Jadi orang tersebut disebut orang Islam apabila dia memasrahkan dirinya dengan keinginan Allah, bukan dengan keinginan dirinya.
Makanya Al-Quran sampai tebel, Pak. Al-Quran sampai ada seperti itu. Jumlahnya 6.230 berapa, Pak, keseluruhan. Seandainya Islam itu hanya terletak dalam solat dan zakat, tak sampai tebel segini, Pak. Karena ayat solat sedikit di Al-Quran. Puasa sedikit. Sampai Allah turunkan 6.200 ayat lebih itu. Karena Allah ingin mengatur umat yang beriman kepadanya, itu bukan hanya untuk urusan sholat, tapi urusan sosial juga diatur. Bahkan dalam transaksi juga diatur. Makanya kalau kita sudah beriman kepada Allah, yakin yang memberi rezeki Allah, yang memberi kehidupan Allah, maka kita pasrahkan kehidupan kita, kita ikuti keinginan Allah, jangan keinginan kita. Ya sudah, riba Allah tidak suka. Kenapa kok kamu tidak melakukan riba? Padahal riba ini kan berkali lipat hasilnya. Allah tidak suka. Cukup itu jawabannya, Pak. Karena dekik pakai akal, Pak. Jujur remun tak riba, Ustaz, orang tak lancar rezeki, Ustaz. Ini kan. Karena kadang ban setan ini main, Pak. Orang yang salah riba lancar, saya tak ala riba tak lancar. Ukurannya benih perkara lancar pun tak lancar, Pak. Allah suka atau tidak suka. Nah, ini Allah pertanyaannya, Ustadz, kalau orang yang tidak tahu riba berarti itu tidak apa-apa, Ustadz, ya? Berarti tidak dihukum sama Allah. Berarti ku lekas tahu, Ustadz, mak pahi pauning di Ustadz makin nasare ku lepas tak oleh nganu riba makin kan? Kan seperti ini, Pak, ya. Kan kata Allah, kalau sebelum datang penjelasan ayat Quran ini, maka Allah ampuni yang lalu, Pak. Tada hukum bagi yang tak oning, Mak. Paham? Berarti apalah Ustaz terima apa nerangakin san misan bengok tak tahu sekali. Perhatikan, Pak. Jangan salah. Allah terangkan, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Jadi orang yang melakukan riba, Allah berjanji, Pak. Allah tak pernah ingkar janji, Pak, ya. Kalau ada orang yang melakukan riba, dilihat dari jauh bahagia hidupnya, maknya manudin. Coran mesra tidak, Pak. Luarnya iPhone dalam macenaan. Ancor kepi, Pak. Pada na HP lama korban berman kali meliaki casing, Pak. Ancor, Pak. Saya menemukan pelaku riba itu dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Saya tidak sebutkan namanya, menjaga kode etik. Ini sama-sama lulusan pondok, Pak. Sama-sama mondok. Hancur, Pak, keluarganya. Sebini selingkuh. Soki orang, Pak. Pancor, ya Allah. Gersang rumahnya. Jangan pernah bermain-main dengan riba. Kemudian Allah berjanji yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba, wa yurbis shadaqat, dan menyuburkan sedekah. Maksudnya menambah dan mengembangkan serta melipat gandakan pahalanya. Wallahu la yuhibbu kullam kaffarin athim, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar, yang menghalalkan riba, athimun lagi banyak dosa. Artinya yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukumannya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta mendirikan salat dan membayarkan zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Allah panggil orang beriman. Perhatikan. 30 juz Al-Quran, 6.200 ayat lebih, tidak ada satupun ayat Allah memerintahkan kepada orang kafir, Pak. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, ainfak, asadaka, tinggalkan riba. Allah tak pernah ngurus reng kafir, Pak. Saking jengodin reng kafir. Kenapa? La yaturud bi Allah. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, maka kita harus siap mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah. Perhatikan. Dulu pelarangan babi, Pak. Babi dulu
dilarang, darah dulu dilarang. Innallaha kelopai saya. Innal maita wal kelopai ya. Hurrima alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Allah haramkan khinzir, daging babi. 14 abad yang lalu, orang-orang Islam masih belum menemukan di babi itu ada cacing pita, Pak. Tapi ternyata 14 abad selanjutnya baru ditemukan bahwa ternyata daging babi itu ternyata banyak penyakitnya, Pak. Jadi segala yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, itu justru baik bagi kita. 14 abad yang lalu masih belum ditemukan HIV, Pak Ahmad. Datang larangan tentang zina. Ternyata 14 abad sekarang baru ditemukan tentang bahayanya HIV. HIV disebabkan gara-gara zina, pergaulan bebas. Subhanallah. Jadi segala sesuatu yang masih belum kita ketahui, Pak. 14 abad yang lalu Islam mengajarkan kalau makan cuci tangan. Ternyata orang yang tidak cuci tangan, ini ada beberapa ribuan bakteri di tangan kita ini dengan sendirinya. Makanya dianjurkan untuk dicuci. Ini perkara sepele, Pak. Mulai dari cuci tangan diatur dalam Islam. Apalagi perkara infak, Pak. Jadi ketika berinfak, bersedekah, yakinlah, Pak, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ada sesuatu yang masih belum kita ketahui di depan, Pak. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba, bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa-sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang benar-benar beriman. Karena ciri-ciri orang beriman ialah mengikuti perintah Allah Ta'ala. Ayat ini diturunkan tatkala bagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang. Dulu sahabat ketika datang larangan ini, kieman, mak duduk orang banyak mesin, wahai tak bentan. Datang ayat ini. Kalau kamu memang beriman kepada Allah, yakin dengan janji Allah, tinggalkan sisa-sisa riba itu. Fa illam taf'alu, jika kamu tak mau melakukannya, yakni apa yang diperintahkan Allah. Perhatikan, kalau ada orang yang diperingatkan dengan riba, dia tidak mau berhenti dengan riba itu. Jangankan kita yang bukan kelas sahabat, Pak. Ini sudah kelas sahabat Rasulullah yang hidup dengan Rasulullah. Allah ancam mereka. Kalau kalian tetap bermain-main dengan riba, fa'danu biharbim minallah. Maka ketahuilah datangnya serbuan dari Allah dan Rasulnya terhadapmu. Kalau kalian masih belum berhenti tentang riba itu, maka Allah akan menyerang kalian dan Rasul kalian akan menyerang kalian. Allah memerangi orang yang main-main dengan riba. Maka ketika ayat ini turun tentang fa'danu biharbim minallahi wa rasulihi, maka ayat ini berisi ancaman keras kepada mereka, hingga ketika ia turun, mereka mengatakan tak ada daya kita untuk mengatasi serbuan itu. Aduh, mun pas Allah si merang nangko, mun pas Allah si mau menyerbu saya, maka saya tidak punya daya untuk menghalanginya. Silahkan buat benteng yang kokoh, Pak. Aku berbicara sampean. Main-main ben riba, maka Allah akan menyerang sampean, Pak. Musuh orang yang main-main dengan riba bukan Fir'aun, bukan jenderal, bukan PKI, Pak. Musuh orang yang bermain-main dengan riba Allah dan Rasulnya. Soki monoreng yang sara odin, macam-macam, Pak. Macam-macam odin. IUG banaan, icapok narkoba, anak-anak icapok LGBT, dan semuanya. Maka na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah selamatkan kita dari riba. Nyampe adzan? Saya selesaikan di ayat terakhir ini. Wa in tubtum, dan jika kamu bertobat, artinya menghentikannya, falakum ru'usu,
amwalikum, maka bagi kamu pokok atau modal amwalikum dari harta kamu tadi, la tazlimuna, hingga kamu tidak menganiaya dengan mengambil tambahan, wala tudlamun, dan tidak pula teraniaya dengan menerima jumlah yang kurang. Perhatikan, Allah ini sayang kepada orang yang melakukan riba yang mau bertaubat, Pak. Maka Allah tegaskan, seakan-akan begini, hei, kamu yang sudah terlanjur riba, silahkan minta jatah kamu yang memang modal kamu waktu itu dipinjam oleh mereka. Tapi jangan sampai modal itu kamu minta tambahan. Jadi minta saja modalnya, Pak, sisanya ndak usah diminta. Tapi kudu tak tanya siap na penten ke sampean karena sampean benih pelaku riba. Nah, mun bade ala riba, segera bertaubat kepada Allah. Insyaallah Allah akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.